Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Maulana. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tugas besar kelompok saya yang bertema harga keseimbangan dan elastisitas. Semoga apa yang kita sampaikan materi-materinya dapat dicerna dan dapat dipahami. Berikut adalah materi yang kita sampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang ilmu ekonomi itu sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan keputusan atau memilih terhadap berbagai alternatif yang mungkin. Namun, ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang bersifat perseorangan atau perusahaan. Sedangkan ekonomi makro merupakan kajian terhadap perekonomian nasional maupun ekonomi global secara menyeluruh. Dalam hal ini, akan mempelajari ekonomi mikro sebagai suatu kajian ruang lingkup ekonomi terhadap beberapa objek kajian ekonomi mikro seperti permintaan dan penawaran, harga keseimbangan dan elastisitas perilaku konsumen, dan lain-lain. Namun dalam makalah ini hanya akan dijelaskan tentang pokok bahasan harga keseimbangan dan elastisitas. Pengertian keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar, equilibrium price, adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, ada pula yang menyatakan harga keseimbangan terjadi apabila terjadi kesepakatan tentang harga dan kuantitas yang akan dibeli oleh konsumen dan yang akan dijual oleh produsen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan atau harga pasar, equilibrium price, adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Pada harga keseimbangan, produsen atau penawaran bersedia melepaskan barang atau jasa, sedangkan permintaan atau konsumen bersedia membayar harganya. Dalam kurva harga keseimbangan terjadi titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang disebut equilibrium price. Rumus keseimbangan pasar adalah ID sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya adalah PD sama dengan P untuk fungsi permintaan, PS sama dengan P untuk fungsi penawaran, ID sama dengan Q untuk fungsi permintaan, QS sama dengan Q untuk fungsi penawaran. Pembahasan yang kedua yaitu perubahan keseimbangan pasar, yang dimana ada 4 macam perubahan keseimbangan pasar. Yang pertama adalah pergeseran permintaan. Keseimbangan dapat bergeser bila terjadi perubahan terhadap kurva permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Contoh kasus saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan terhadap daging sapi bertambah atau meningkat. Ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan, sementara kurva penawaran tetap karena banyak yang mencari daging sapi untuk hari raya. Yang kedua, pergeseran penawaran. Misalkan pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, di mana industri properti banyak berjatuhan akibat lambungnya bahan bangunan, terutama semen. Pada saat tersebut, semen langka di pasaran. Hal ini menyebabkan kenaikan harga semen. Meskipun permintaan akan semen tetap, namun karena biaya produksi semakin tinggi, menyebabkan banyaknya industri properti yang jatuh. Yang ketiga adalah pematokan harga. Apabila posisi keseimbangan yang terjadi dipandang tidak menguntungkan, maka pematokan harga menjadi realistis dan dapat dilakukan untuk melindungi produsen dan konsumen. Pematokan harga tertinggi atau ceiling price untuk melindungi konsumen, sedangkan pematokan harga terendah adalah floor price untuk melindungi produsen. Yang keempat adalah pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga yang ditawarkan sehingga hanya mempengaruhi fungsi Pergeseran permintaan dan penawaran. Pergeseran dapat pula terjadi secara stimulan antara permintaan dan penawaran. Misalkan pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, di mana harga susu meningkat secara drastis. Apabila dianalisis secara seksama, penyebab kenaikan harga ini dapat terjadi karena dua hal. Pertama, karena pelemahan kurs rupiah pada saat itu menyebabkan kenaikan biaya produksi dikarenakan komposisi bahan baku impor yang tinggi. Kenaikan biaya produksi ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke arah kiri atau kurva penawaran menurun.
Keseimbangan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. 1. Harga terlalu mahal. Keadaan di mana produk yang dijual tidak dapat dijangkau oleh konsumen. 2. Barang bebas. Kondisi lain yang menarik yaitu apabila keseimbangan terjadi pada harga sama dengan nol atau kebalikan dari keadaan harga terlalu mahal. 3. Pematokan harga. Apabila posisi keseimbangan yang terjadi dipandang tidak menguntungkan, maka pematokan harga menjadi realistis dan dapat dilakukan untuk melindungi produsen dan konsumen. 4. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaan tetap. 5. Pengaruh subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen sehingga subsidi selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran sedang fungsi permintaannya tetap. Teori elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang atau pengaruh perubahan terhadap jumlah yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, secara teori maupun dalam praktek sehari-hari, adalah sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga. Ini adalah faktor penentu elastisitas permintaan harga. Ada 7 macam faktor. Yang pertama adalah tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu di dalam mana permintaan itu dianalisis. Yang keempat, proporsi kenaikan harga terdapat pendapatan konsumen. Yang kelima, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang keenam, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketujuh, jangka waktu analisis. Elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Ada 2 macam. Yang pertama, kaitan antara perubahan harga dan hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli para pembeli. Kalau harga berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya akan berubah. Yang kedua, jenis elastisitas permintaan yang lain. Konsep elastisitas yang telah dibincangkan mengukur sampai di mana responsifnya permintaan apabila harga mengalami perubahan. Elastisitas seperti itu dinamakan dengan elastisitas permintaan harga. Selain disebabkan oleh perubahan harga, permintaan juga dapat berubah sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor lain. Di sini ada 5 jenis elastisitas. Yang pertama, permintaan elastis. Contoh barangnya luks atau mewah. Yang kedua, permintaan inelastis. Contoh barangnya primer atau pokok. Yang ketiga, permintaan uniter atau normal. Contoh barangnya sekunder. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Contoh barangnya gandum atau minyak. Yang kelima, permintaan inelastis. Contoh barangnya tanah, air, atau minum, dan sebagainya. Berikut ini adalah salah satu contoh soal. Jika diketahui harga awal suatu barang Rp500 per unit dengan kuantitas yang ditawarkan sejumlah 20 piece, kemudian terdapat perubahan harga yang menjadi sebesar Rp1.000 per unit dengan kuantitas penawaran sebesar 20 piece. Dari data tersebut, hitunglah koefisien elastisitas penawaran. Diketahui P1 sama dengan 500, P2 1000, Q1 20, dan Q2 20. Jadi kesimpulannya adalah harga keseimbangan atau harga pasar, disebut juga equilibrium price, adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang atau pengaruh perubahan terhadap jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Analisis permintaan atau penawaran merupakan alat dasar mikroekonomi. Dalam pasar bersaing, kurva penawaran dan permintaan memperlihatkan kepada kita berapa banyak permintaan konsumen sebagai fungsi dari harga. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dari penawaran dan permintaan dalam menuju keseimbangan, sehingga tidak ada kelebihan permintaan dan juga tidak ada kelebihan penawaran. Sementara elastisitas menggambarkan reaksi penawaran dan permintaan terhadap perubahan harga, pendapatan atau variabel lainnya.
Elastisitas terikat pada kerangka waktu dan untuk kebanyakan barang ialah penting untuk membedakan antara elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Berikut video presentasi kelompok saya. Semoga materi-materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik.